Muslim. Mungkin di antara kita sampai sekarang masih banyak yang belum tahu bacaan dalam surat artinya. Ini apa mungkin? Doa dua sujud wajburni. Artinya apa, Pak? Ada yang tahu mungkin? Mungkin bahkan jangan jauh-jauh ke sana. Al-Fatihah pun mungkin sebagian kaum muslimin tidak tahu artinya. Hari ini lagi viral Citayam Fashion Week. Anak-anak SMP, anak-anak SMA kemudian bergaya seperti artis jalan di tengah jalan zebra cross buat apa? Buat pamer pakaian fashion. Kemudian ada yang ditanya, diwawancara sama YouTuber. Nah, karena tempatnya YouTuber itu lagi viral-viralnya. Ditanya, hafal niat sholat maghrib? Umumnya di Indonesia kan mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i mengatakan niat itu sunnah. Nah, usolli nawaitu, sholat maghrib gimana niatnya? Tidak ada yang tahu. Sholat isya, sholat subuh tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya, ini apa? Ini artis ini siapa? Favoritnya? Oh, yang satu nyebut Atta Halilintar, yang satu nyebut, yang perempuan mungkin nyebut fulanah dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya niat sholat subuh, sholat maghrib, tidak ada yang bisa menjawab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bobroknya umat hari ini. Mereka lebih fokus kepada sesuatu yang zahir dan meninggalkan sesuatu yang batin, yaitu hati kita. Itu problematika umat hari ini. PR kita besar. Kita sedang berebut dengan orang-orang kafir. Kita maksimal berjuang untuk mengarahkan anak-anak muda kita kepada kebaikan, tapi di sana banyak juga yang berjuang untuk menyesatkan anak-anak muda kita, kaum muslimin. Dan kebanyakan yang datang ke situ orang-orang anak kaum muslimin. Hari ini yang kita dulu mungkin setelah maghrib itu biasanya sobone teng musola, teng masjid, hari ini tidur di pinggir jalan. Gara-gara itu, gara-gara pamer pakaian. Mending pakaiannya bagus, blas. Saya ngelihat itu celana model tahun dulu kayak. Dulu itu modelnya dari atas sampai bawah besar. Sekarang besar. Sekarang model seperti itu lagi. Ini bagusnya dari mana? Tapi itulah anak-anak muda. Nyari sensasi, nyari jati diri katanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kemudian membiasakan mulut ini untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat kita kepada beliau bersambung kepada keluarga, istri, anak-anaknya, putra-putri beliau, kepada sahabat dan kepada para tabi'in dan para salafus saleh dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak jalan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jogja itu ada ibu-ibu sudah sepuh. Ibu-ibu sudah sepuh sekali. Setiap kali datang ke masjid, datang ke musola, di depan musola itu ada pohon mangga. Ibu-ibu ini kalau habis sholat, beliau kemudian mengambil daun tadi yang jatuh, sampah itu pakai tongkat, ditunjepi satu-satu. Anak-anak muda yang melihat di masjid itu, kasihan sekali ibu itu. Ya nanti kita gotong royong nyapu. Akhirnya disapu sama anak-anak muda. Ketika selesai disapu, datang sholat waktu setelahnya, ibu ini ketika pulang dari masjid biasanya nunjepi daun ini tadi, malah nangis. Kok sudah bersih? Anak-anak muda ini bingung, gitu ibu ini, mbah ini gimana sih? Kita bantu nyapu kok malah nangis.
Maka kemudian ditanya, kenapa Mbah? Saya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap kali nunjib. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma. Kenapa? Karena sadar betul, karena yakin betul, karena sudah mikir, karena mbah itu sudah mikir. Jangankan untuk akhiratnya, makan aja mikir. Ini apa nggih? Dulu ketika muda, umur 30 tahun ke bawah, ditawari sate, jangankan 10 tusuk, 50 tusuk pun habis. Nah, sekarang coba tawari kambing kemarin Idul Adha, tawari 10 tusuk, mbah-mbah itu udah mikir. Pertama mikir nanti kolesterol, mikir darah tinggi, mikir belum tentu bisa ngunyah, makannya aja gimana. Mikir, makan aja mikir, apalagi untuk akhiratnya. Maka di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu di sana disebutkan falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tatkala sudah sampai seseorang hamba Bani Adam itu umur 40 tahun, dia pasti mulai mikir untuk negeri akhiratnya. Kenapa? Karena sisa umurnya paling banter tinggal 20 tahun lagi, 60 tahun selesai. Sedikit sekali yang melebihi dari 60 tahun ataupun 70 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya bawakan kitab Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang-orang soleh. Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala ini pengarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang di setiap mushola, setiap masjid kebanyakan diajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang-orang yang soleh. Kenapa dikatakan taman-taman dan apa maksud dari taman-taman ini? Taman di sini maksudnya adalah taman surga. Rasulullah SAW sedang berada di taman surga. Kata Rasulullah, idza marartum bi riyadin min riyadil jannah, jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, farta'u, maka ikutlah nimbrung gabung. Ikutlah nimbrung gabung ini untuk orang yang ketika tidak sengaja melihat ada majelis taklim, majelis ilmu, ada orang mau ke toko misalnya, lewat depan situ kok ana ngumpul-ngumpul itu apa itu? Ikut. Nah, itu sabda perintah Rasulullah SAW, dapat pahala. Nah, dapat pahala. Masuk dia ke dalam taman surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, yang jenengan tahu, orang miskin itu orang yang seperti apa, Pak? Orang miskin itu yang gimana? Enggak punya apa-apa. Orang enggak punya apa-apa itu orang miskin. Enggak, orang miskin itu punya apa-apa. Kalau ini dari segi lughah, segi bahasa dan dipakai oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Ada bahasa miskin sama fakir. Bedanya apa itu? Miskin sama fakir. Bedanya apa? Nah, fakir lebih nemen. Jadi kata fakir miskin itu ketika berkumpul dia maknanya berbeda. Tapi ketika disebutkan secara di tempat ini sendiri, di tempat sana sendiri maknanya sama. Ketika berkumpul maknanya berbeda, tapi ketika dua kata ini berpisah maknanya sama. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau berkumpul dalam satu ayat, dalam satu hadis, maka itu beda. Orang miskin itu adalah orang yang dia punya apa-apa tapi tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Orang yang fakir itu sudah dia tidak punya apa-apa, modal pun tidak punya. Nah, sebutkan dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Fa ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu itu, kata Khidir kepada Nabi Musa, perahunya sama Nabi Khidir dilubangi, ini apa nggih? Biar tidak digosok, tidak diambil sama raja yang zalim.
dibolongi, dirusak. Maka Nabi Musa kemudian mengingkari, kenapa kamu itu nabi, kamu itu orang soleh, kamu itu orang alim, lah kok zalim, kamu malah bolongi modalnya orang yang miskin ini. Maka kata Nabi Khidir menjelaskan, wa amma safinah, adapun safinah, kapal yang tak lubang itu adalah milik orang miskin. Orang miskin punya kapal, orang miskin punya angkot, orang miskin punya vario, orang miskin punya PCX, punya NMAX, XMAX. Bisa jadi dia miskin ketika kerjaannya nge-Grab. Nge-Grab itu paling banter apa? Banternya berapa? Saya nggak tahu. 150 itu rata-ratanya seperti itu. Rata-rata nge-Grab itu 150. Kalau 150 itu hanya cukup untuk 1 hari, dia termasuk orang miskin. Adapun orang fakir itu yang nggak punya apa-apa, yang ngemis di pinggir jalan, itu orang fakir. Cuman orang fakir sekarang itu nggak banyak yang oknumnya. Ada yang punya rumah tingkat sekarang, jadi ladang bisnis. Mungkin pinggir jalan itu, kalau di Surabaya itu ada yang ketangkep, dia punya jaringan anak buah, setoran tiap hari ke dia. Rumahnya rumah mewah, rumah mewah. Datang ke perempatan yang nganter motornya bagus, mungkin lebih bagus daripada dia. Itu bukan orangnya yang miskin, tapi mentalnya mental miskin. Yang seperti itu banyak. Ini dari segi bahasa. Akan tapi di dalam Al-Quran sebenarnya kata miskin itu tidak ada. Bukan kata miskin. Kondisi miskin itu harusnya tidak ada. Sebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-43 sampai ayat ke-48. Monggo Pak, dibuka yang bawa HP, yang ada Al-Qur'annya dibuka biar menjadi saksi nanti. HP kita nggak cuma kita pakai buat hubungan sama manusia, tapi juga kita pakai buat hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat An-Najm ayat ke-43, Allah mengatakan yang pertama, wa annahu huwa adhaka wa abaka, dan dialah Allah yang membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Tertawa sama menangis ini lawan kata apa nabi buat? Adhaka wa abaka, yang membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dia Allah SWT yang membuatmu mati dan membuatmu hidup. Dulu kita sebenarnya itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi, dan kemudian dihidupkan lagi. Mungkin apa nggih? Ini juga lawan kata. Wa annahu huwa amata wa ahya. Kemudian wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah menciptakan sesuatu berpasangan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Lawan kata apa mboten? Lawan kata lagi. Min nutfatin idza tumna, dari nutfah mani yang dipancarkan, wa anna alaihi nasy'atal ukhra, dan nanti sesungguhnya ada kebangkitan yang lain. Kemudian yang terakhir, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengkayakan. Lawan katanya kaya, memiskinkan. Mungkin apa nggih? Tapi di sini Allah katakan wa aqna, dan kamilah Allah yang membuatmu kaya dan yang membuatmu aqna. Apa itu aqna? Cukup. Cukup itu adalah tingkatan di atas kaya. Maknanya orang miskin pun kelihatannya zahirnya, yang tadi lagi dia yang ditinjau dari bahasa itu, orang miskin pun itu bisa jadi orang kaya di pandangan Allah SWT ketika kita memiliki titik cukup. Ini apa nggih? Aku cukup kok punya Lamborghini. Aku cukup kok kalau punya istri 2, 3, 4. Aku cukup kok kalau, itu namanya orang yang lebih kaya daripada orang kaya. Mungkin apa nggih? Nah. Ataupun orang yang enggak punya tapi merasa diri cukup. Aku cukup kok. Rumah yang 6 kali 9, enggak perlu besar-besar. Untuk apa besar-besar? Saya punya wali santri dulu ketika di Batu itu, orang kaya luar biasa. Dalam rumahnya itu ada pohon tinggi besar, tingkat 3 di Batu, tempat orang-orang elit. Saya masuk rumahnya, ini ada kolamnya di dalam, ada semacam-macam barang-barang antik. Itu anaknya santri saya murabinya waktu itu.
suruh datang ke rumahnya ya. Ketika saya menikah, kemudian Ustaz kalau menikah bulan madunya di Batu saja, udaranya enak, tempat ya saya emang sudah merencanakan di situ mau nyewa villa Bu. Oh iya, kalau nyewa nggak usah, kalau villa nggak usah nyewa, saya punya rumah di Malang dekat Batu, nanti tinggalin nggak apa-apa Ustaz. Rumahnya cuma di perumahan 6 kali rumahnya lah, ada halamannya itu 6 kali 7 atau 8, 2 kamar, ruang tamu sama dapur nempel, kelihatan. Misalnya kita bertamu, dapurnya kelihatan. Orang kaya luar biasa. Kemudian saya tanya, Bu, ini orang kaya rumahnya 3, kok kenapa bikin rumah di sana kecil itu? Oh itu rumah masa tua saya. Akhirnya apa? Mikir juga. Kalau sudah tua buat apa rumah gede-gede? Itu masalah dunia dia, apalagi masalah akhirat. Baik, kembali di ayat ini. Sesungguhnya kita ini tidak ada yang miskin, yang ada mental miskin. Allah cukupkan. Kalau mau kita memilih, milih yang cukup. Nah, maka bagaimana ceritanya kalau ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang miskin? Sebenarnya miskin itu adalah miskin mental. Problem umat hari ini itu, naudzubillah min dzalik, kebanyakannya kaum muslimin mereka miskin mental. Sebabnya banyak, alasannya banyak. Datang seorang kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, alim dari Basrah, mengeluhkan satu orang kekeringan. Wahai Hasan Al-Basri, kita musim paceklik. Hari ini mulai panas-panas ya, persiapan Pak. Paceklik, apalagi semuanya barang mahal mendekati tahun 2024. Untuk apa? Memberi panggung pahlawan kesiangan. Banyak sekarang jalan-jalan dibangun. Hasan Al-Basri, saya kekeringan, kambing sapi saya kelaparan, tidak mengeluarkan susu, tanaman saya kering kerontang, kebun saya punya kebun luas tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Maka Hasan Al-Basri, astagfirullah, istighfar kepada Allah. Datang orang, kemudian orang yang lain mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, kami itu miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Miskin ini miskin harta maksudnya. Saya nggak punya harta. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirullah, tobat, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Wahai Hasan, datang orang yang ketiga, kami ini sudah nikah lama tapi mandul, nggak tahu siapa yang mandul, istri saya atau saya. Kata Hasan Al-Basri, istighfirullah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tangan kanannya, pembantunya Hasan Al-Basri, bertanya, kenapa wahai Imam? Datang orang bermacam-macam mengeluhkan problematika kehidupan, yang engkau jawab hanya satu, cuma ngasih satu amalan. Maka kata beliau, apa kamu enggak membaca firman Allah dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan beristighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Baik, sebelum sampai sini sebenarnya ada kenapa kita harus istighfar? Kenapa? Untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan ataupun untuk selamat dari masa paceklik, untuk mendatangkan rezeki berupa anak. Kenapa kita harus istighfar? Karena sesungguhnya semua rezeki itu terhalangi karena maksiat kita, dosa kita. Jangan kalau susah, jangan kalau bangkrut, jangan kalau rezeki dicabut, ditipu, jangan kalau dizalimi, maka sungguhnya ini jangan enggak usah datang ke saya. Kalau datang ke saya pasti jawabannya ini, Ustaz, saya kena penyakit ini, saya kena musibah penyakit leukemia, diabetes, darah tinggi. Ustaz, masalah apa? Hutang. Ustaz, saya banyak hutang. Hutang 300 juta, hutang 200 juta. Ruko saya yang baru tak bangun dirampas oleh orang. Ustaz, keluarga saya amburadul. Istri selalu minta cerai, rumah ngurus anak susah.
Maka jawaban saya kenapa itu bisa terjadi semuanya, Allah mengisahkan. Ini agak berat, pil ini Pak, pahit. Nah, jenengan sabar, okay? Sabar. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang menimpa Anda dari kebaikan maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Akan tapi apa-apa yang musibah datang berupa keburukan, baik bentuknya hutang, penyakit, masalah keluarga, maka itu datangnya dari diri kalian sendiri, dari kesalahan kalian sendiri, dari dosa kalian sendiri. Hari ini walaupun kita kelihatannya Masya Allah pakai kopiah, batuknya ireng kayak punya saya ini batuk ireng bukan karena pesek hidungnya Pak, ya, karena pesek kemudian ketika turun duluan batuknya. Saya punya syekh, dia juga punya hitam, tapi nggak di sini. Kok bisa? Karena irungnya banget tuh, orang Arab. Nah, kelihatannya seperti itu, tapi siapa yang menjamin kita selamat dari dosa? Nggak ada. Pasti kita memiliki dosa. Dan ketika kita mengalami itu semuanya, obatnya apa? Kita tahu sebabnya sudah, okay? Sudah kita tahu sebabnya karena dosa. Pasti karena dosa. Dan berapa banyak seorang hamba itu yang dihalangi dari rizkinya atau dicabut rizkinya dari dia karena dosa yang telah dia lakukan. Maka kita ini dosa ini sudah bermiliar-miliar, sedangkan amal soleh kita adalah receh. Terbukti ya Bang? Ini terbukti kota amal itu isinya orang yang ruame di kota amal itu perang-perangan, pedang-pedangan. Karena yang masuk isinya gambar pati murah, uang 1.000, bau WC. Nah, padahal harusnya yang masuk itu yang warna merah-merah kayak kopiah, sudah siap masuk masjid untuk sholat. Mungkin apa nggih? Yang merah-merah itu dimasukkan ke kota amal. Tapi dengan banyaknya dosa itu kadang kita masih nyantai. Yang muda-muda ini masih banyak ngegame tobat, yang banyak ngegame ini. Main ML ataupun PUBG. Kita ini udah dosanya luar biasa, amal cuma receh, tapi masih kober. Kok jik kober main game buang-buang waktu. Maka kata Hasan Al-Basri ketika mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu ada alasannya. Alasannya karena tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa kita, dan dosa itu cara kita menyikapinya adalah dengan bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di sana itu ada orang yang maksiatnya luar biasa. Dia ketika kita sedekah ke panti asuhan, dia malah sedekah ke panti pijat. Ketika kita menyantuni anak yatim, dia malah menyantuni para pelacur. Tapi kaya raya luar biasa, mobilnya BMW, Fortuner, Pajero, panas jobo jeru, mobilnya, rumahnya luar biasa, tingkat mewah megah. Bagaimana ini menyikapinya? Maka dalam Islam ada kata namanya istidraj. Istidraj itu dalam Al-Quran disebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu dalam bahasa Jawa ini dielu-elu, azabnya di pending. Seperti kalau kita ngomongnya anak-anak kita yang susah diomongi, terakhir jurusnya terus gitu kan. Terus misalnya anak kita manjat tangga, sudah dibilangi jangan naik-naik nanti jatuh, kalau jatuh sakit. Ketika masih tangga di tingkat kelima, dibilangi malah nggak bisa. Naik lagi ya wis terus Itu ketika kita mengatakan terus itu anak orang lah ya, kalau anak kita nggak mungkin kayaknya. Tapi ada tetangga saya itu, terus jiarno itu anakku, ben manjat-manjatnya ceblok ya ben. Ada yang seperti itu, bapak ibunya yang mengatakan seperti itu. Saking sudah nggak urus sama anaknya, istidraj.
Lek ceblok ben mati bisa. Saking apa? Saking jengkelnya. Dan walillahil masalul a'la, Allah juga memiliki permisalan yang sama. Allah ketika ngasih tahu kita, hei hambaku, jangan lakukan ini dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu dan dirimu dari api neraka. Sudah dikasih tahu, sudah tahu, tapi tidak mau beramal. Maka kata Allah, jiyarno. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-44, lembar kiri paling bawah. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka manusia lupa dari apa yang telah kami ingatkan kepadanya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah, ketika lupa, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan sisa pintu-pintu yang banyak untuk dia. Pintu rezeki dibukakan lebar-lebar, pintu buang-buang waktu dibukakan oleh Allah lebar-lebar. Falamma nasu ma dzukiru, ketika dia lebih memilih kegelapan daripada cahaya, ketika dia lebih memilih kesesatan, dhalal daripada hidayah, maka Allah sesatkan sekalian, dijarno sekalian, gak diurusi sekalian. Ini kemalangan yang lebih malang daripada kota Malang. Entek-entekan ini sudah, gak diurusi sama Allah SWT. Doa sudah gak didengar, sudah gak ada. Tapi apa? Dibukakan untuknya pintu-pintu, bukan kebaikan ini, pintu-pintu apa? Yang semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang istidrat itu semakin lupa, semakin dibuka. Semakin manusia lupa dari ayat-ayat Allah, tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengamalkan isinya, maka semakin dibuka yang selain Al-Quran. Dan hari ini terjadi. Semakin kita enggak mau ngaji, semakin Allah datangkan kemudian balak. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Zoom, ada Twitter, ada Telegram, ada Line, apalagi Pak, ada Skipe. Wah, banyak dibukakan oleh Allah SWT. Pagi buka WA, selesai sampai dibuka semua inbox, status sudah dilihat semua, masuk ke Facebook, buka Facebook, scroll. Kalau nggak ada, buka status yang ada di Facebook, dibukai semuanya sampai habis. Pindah ke IG, dibuka, di scroll, cari ini cari itu, buka status. Setelah IG selesai, ke YouTube, nonton video, itu yang yang sepuh-sepuh. Yang anak muda dari awal sudah buka ML dari pagi sampai siang pun, Mobile Legend, buka PUBG, nge-game, habis waktunya. Dibukakan. Jangan dikira itu rezeki. Alhamdulillah kita hidup di zaman modern, zaman yang gampang, cepat. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah SWT. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di dunia ini, baik yang berbentuk kebaikan ataupun keburukan, itu adalah fitnah, ujian, cobaan buat kita semua. Allah kata Allah, wa nabluukum bisyarr, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan pun juga ujian. Kebaikan dunia itu juga ujian untuk kita semuanya. Wal khairi fitnah. Baik. Kita dengar, istidrat itu semakin kita lupa, maka semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita bergembira, maka semakin cepat disiksa. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Sampai-sampai hatta idza farihu, ketika dia sudah bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepadanya, maka kami cabut dengan sekonyong-konyong, cabut dengan sesuatu yang mengagetkan dia. Dia belum siap, dicabut. Seperti anak kecil yang naik tangga, ketika sudah di atas kepleset, nggak siap, jatuh, habis dia. Seperti itu. Semakin dia bergembira, maka semakin dekat untuk disiksa. Semakin bergembira dengan apa yang kita miliki dari kebaikan-kebaikan dunia, kemudian kita lupa dari ayat-ayat Allah, dari ngaji, dari firman-firman, dari sabda-sabda Rasulullah, maka naudzubillah min dzalik. Semakin lupa, semakin dibuka, semakin bergembira, semakin cepat untuk disiksa. Itu namanya istidraj. Akhadnahum baghtah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian wafat di atas perut pelacurnya, wafat ketika berjudi, wafat ketika joget-joget dangdutan. Wah, banyak, ratusan, ribuan, jutaan mungkin. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia itu tidak bisa diukur. Kemuliaan hidup di dunia itu tidak bisa diukur dengan kekayaan. Tidak bisa diukur dengan dhawahir, kelihatannya yang dhahir dari kita. Semakin bagus pakaiannya, semakin ganteng bentuk wajahnya, semakin klimis rambutnya, maka dia semakin mulia. Tidak. Seandainya takaran timbangan Allah SWT seperti itu, maka yang masuk surga duluan bukan Bilal bin Rabah, tapi siapa? Qarun. Yang paling masuk surga duluan harusnya Fir'aun. Kalau memang kemuliaan itu diukur dari tingginya kekuasaan. Yang masuk surga duluan harusnya Haman, yang memiliki tentara yang ribuan dan kuat, tangan kanannya Fir'aun. Harusnya mereka kalau memang kemuliaan itu berada di pangkat jabatan, bintang 5, bintang 3, bintang 7. Nah, harusnya mereka. Tapi apa? Bukan. Justru yang masuk ke dalam surga adalah, yang mulia itu adalah Bilal bin Abi Rabah. Budak hitam jelek, Atha ibn Abi Rabah, mantan budak hitam seperti burung gagak, rambutnya keribu. Di zaman kalau jenengan kalau roh nang gua wis iki wong kaya ngene iku gitu. Tapi Atha ibn Abi Rabah seorang alim ulama, pemegang kebijakan, fatwa. Bahkan sahabat, Atha ibn Abi Rabah ini tabi'in. Bahkan sahabat ketika ditanya tentang masalah haji yang baru kemarin dilaksanakan sebagian kaum muslimin, ketika ditanya haji ini bagaimana kalau ada masalah seperti ini, tanya Atha ibn Abi Rabah. Sahabat loh ini, yang hidup saat melihat Rasulullah, bermajlis sama Rasulullah. Tapi kita ditanya sama para tabi'in yang lain, bagaimana kalau saya punya seperti ini, masalah seperti ini, tanya Atha ibn Abi Rabah, tanya tabi'in. Ketika didatangi ternyata orangnya kecil, pendek, hitam, keribu, matanya mungkin menduluk, mantan budak. Tapi yang datang kepada dia raja, dan 2 anaknya. Kemudian sampai anaknya berkata, wahai Abi, kamu itu raja, kenapa kamu nggak datangkan orang yang kayak gini ke istana? Kenapa kita harus susah payah jalan berdesak-desaan di Makkah? Nggak boleh dikawal. Kata khalifah ini kemudian Marwan mengajarkan kepada anaknya, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Itu akhlak seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu itu mendatangi ilmu bukan menunggu ilmu. Dan lihat, ilmu itu lebih mulia daripada jabatan kita, lebih mulia daripada tingginya pangkat ajudan-ajudan saya mengajarkan pelajaran yang luar biasa. Mulia ilmu daripada jabatan.
Taib. Oleh karenanya salah satu tips resep selain istighfar, tips resep agar kita tidak miskin mental, agar kita tidak miskin, tidak diuji dengan musibah yang banyak, maka yang pertama adalah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah itu yang paling cepat adalah dengan cara infak. Salah satu cara mendekatkan diri itu dengan infak, sedekah, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Allah SWT menceritakan kisah seorang Arab Badui. Wa minal a'rabi may yattakhidhu wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Dan di antara orang Arab Badui itu, mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan mereka mengambil infaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa salawati rasul, dan agar didoakan oleh Rasul, mendapat salawat dari Nabi Muhammad. Salawat dari Rasul untuk kita itu maknanya apa? Maknanya adalah doa. Maknanya orang infak itu yang pertama dia dekat dengan Allah, yang kedua mendapatkan doa. Orang yang dekat dengan Allah itu pasti kuat. Orang yang dekat pasti kuat. Kalau pengen kita kuat, maka dekat dengan Allah. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan taat. Kalau kita pengen kuat, kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, kita harus taat kepada Allah. Ini kaidah. Itu dulu pernah dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika berperang melawan orang-orang kafir, jumlahnya sedikit. Sedangkan mereka 2 kali lipat, 3 kali lipat. Maka kata Umar, kalau kita melawan mereka dengan jumlah kita, pasti kita akan kalah. Dari dulu, kata Umar bin Khattab, kita itu mengalahkan musuh-musuh kita dengan ketaatan kita kepada mereka. Kenapa kita perang kok gak menang-menang, lama sekali menangnya? Kata Umar bin Khattab, kemudian ditaftish, diteliti, kenapa? Kok gak menang-menang? Ada apa yang salah? Ketaatan apa yang belum kalian lakukan? Puasa gimana? Jalan gak? Jalan. Tahajudnya gimana? Jalan. Baca Al-Qur'annya gimana? Jalan. Gak ada yang gak baca Al-Qur'an kita. Kemudian dicari lagi, apa? Kenapa kita gak menang-menang? Itu pemimpin yang apa namanya? Pemimpin perang yang luar biasa. Dicari kesalahannya. Karena itu tadi ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, kemenangan itu kalau menimpamu maka itu dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'ah, kalau kamu mendapatkan musibah berupa keburukan, kok enggak menang-menang ketika perang, maka itu pasti dari kesalahan dirimu. Umar bin Khattab paham betul. Ini apa ini yang salah dari tentaraku? Dicari-cari ketemu. Enggak ada yang siwakan. Gara-gara siwak, meninggalkan sunnah siwak, akhirnya disuruh siwakan. Tentara nggak ada toko, nggak beli dulu, langsung apa? Umar bin Khattab memerintahkan untuk siwakan, sudah siwakan kalian. Ngambil ranting yang ada, kemudian dilunakkan, kemudian dipakai siwakan. Dilihat sama orang-orang kafir, kaum muslimin ini edan, gendeng ini, gigi aja mereka asah, kayaknya kita mau disantap, kita mau dihabiskan, dimakan. Gigi aja mereka asah, apalagi pedang-pedang mereka. Akhirnya kemudian jumlah yang banyak itu ketakutan. Dan itu salah satu Allah mengalahkan musuh-musuh kaum muslimin dengan rasa dicampakkan rasa takut. Itu diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada kepada nabi-nabi sebelumku. Ini khusus untukku, kata Nabi Muhammad. Apa salah satunya? Aku ditolong oleh Allah dengan dicampakkan rasa takut kepada dada-dada musuhku. Dan itu yang terjadi di zamannya Umar, gara-gara siwakan. Nah, di zamannya Rasulullah mungkin juga banyak penyebabnya. Mungkin karena memang Rasulullah dapat mukjizat, dapat karamah. Nih ranting pakai
Ya Rasulullah, pedang saya sudah tumpul, sudah patah. Sama Rasul ambilkan ranting, pakai ini, pakai ranting. Di zamannya sahabat ketika sudah mentok jalan, nggak ada jalan lagi, depannya sudah sungai, laut, nggak ada nyebrang lagi, berdoa kemudian nyebrang tanpa jembatan, tanpa apa-apa, kuda-kuda lewat. Ketika melawan Persia, gimana kita mau menang? Musuh kita jin. Zaman sekarang pun juga banyak, kalau kita mau membaca kitabnya Ayatul Rahman fi Afghanistan, tanda-tanda kekuasaan Ar-Rahman Allah SWT di Afghanistan ketika dulu perang melawan Uni Soviet, yang ngarang kitabnya Syekh Abdullah Azzam, dan itu diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, Ada tentara Afgan, bukan tentara, kalau Afgan itu apa, rakyat ditangkap sama Uni Soviet, kemudian ditanya, kami itu gimana sih? Kalian itu gimana? Perang kok bisa menang padahal senjata kalian cuma bedil tok. Sebutkan itu apa namanya? Klasingkov apa AK-47. Bedil tok kok bisa tank-tank kami meledak. Tank-tank kami kebakar, bagaimana bisa? Kita ngambil tanah kemudian kita lemparkan ke tank kalian aja terbakar. Ngentahi gitu ya, Jawa. Niatnya ngentahi gitu. Niatnya apa? Bikin takut mereka. Mosok tenan gitu. Enggak percaya wis gitu. Emang ini apa namanya? Perkataan apa? Ya udah buktikan sana. Wah, bingung dia suruh buktikan. Gimana ini kalau enggak bledos tenan ini tanknya. Akhirnya sudah izinkan saya untuk salat 2 rakaat dulu, diizinkan salat 2 rakaat, kemudian berdoa setelah salam, ya Allah, Engkau tahu tanah itu adalah tanah. Dia lebih lemah daripada besi. Jangan malukan kami sebagai kaum muslimin. Buktikan kekuasaanmu kepada mereka. Akhirnya setelah berdoa kemudian ngambil tanah, bismillah, dilemparkan ke tank, tanknya meledos. Ketika meledos kemudian nyamber ke setelahnya, sampai kemudian habis banyak tanknya. Kata kalau seperti ini jalan kita nggak akan menang, dan terbukti sampai sekarang nggak ada yang menang melawan, sampai sekarang merdeka, alhamdulillah. Maknanya apa? Pertolongan Allah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam jalan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dulu agama Allah, baru kita akan ditolong oleh Allah. Ini penting juga. Tolong dulu Allah, baru kita akan ditolong oleh Allah. Jangan nunggu kaya, nanti aja kalau saya sudah kaya Ustaz, saya akan infak ke pondok sampean. Pondok sampean ini santrinya nggak ada yang bayar. Datang santrinya orang-orang miskin semua, datang dari jauh-jauh, nggak ada yang bayar kecuali sedikit.